Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sabina, NIM 2201038. Kali ini saya akan memenuhi tugas ujian dari mata kuliah Ilmu Biomedik Dasar, dan saya akan memaparkan materi tentang pemeriksaan diagnosis. Pemeriksaan diagnostik. Pemeriksaan diagnostik adalah penilaian klinis tentang respon individu, keluarga, dan komunikan terhadap suatu masalah kesehatan dan proses kehidupan aktual maupun potensial. Hasil suatu pemeriksaan laboratorium sangat penting dalam membantu diagnosa, memantau perjalanan penyakit, serta menentukan prognosa. Karena itu, perlu diketahui faktor yang mempengaruhi hasil pemeriksaan laboratorium. A. Pemeriksaan fisik. Pemeriksaan fisik adalah pemeriksaan tubuh untuk menentukan adanya kelainan-kelainan dari suatu sistem atau suatu organ tubuh dengan cara melihat, meraba, mengetuk, dan mendengarkan. Pemeriksaan fisik dibagi menjadi dua. Yang pertama, pemeriksaan antropometri. Yang kedua, pemeriksaan head to toe. Pertama, pemeriksaan antropometri. Tinggi badan, berat badan, lila, puls, respirasi, nadi, tekanan darah. 2. Pemeriksaan hand to toe. Inspeksi. 1. Kepala, rambut, mata, hidung, mulut, dan muka. Yang kedua, leher. Pembengkakan kelenjar tiroid, pembengkakan vena jugularis, dan pembengkakan kelenjar limf. Yang ketiga, dada. Mamae, areola mamae, puting susu, kolostrum. Yang keempat, abdomen. Pembesaran, striae, livid, linea, linea nigra, linea albicans, stria albicans, dan luka bekas operasi. 5. Genitalia eksterna, oedema, varices, dan pengeluaran. Yang keenam, ekstremitas, tangan dan kaki atau alat gerak. Palpasi. A. Pemeriksaan Lepoid 1. Menentukan tinggi fundus dan apa yang terdapat di fundus. B. Pemeriksaan Leopold 2. Menentukan letak punggung dan bagian kecil janin. C. Pemeriksaan Leopold 3. Menentukan apa yang ada di bagian bawah, misalnya presentasi kepala bagian bawah. D. Pemeriksaan Leopold 4. Menentukan di mana prominensia sefalik, menentukan apakah kepala masih floating atau sudah engaged. B. Pemeriksaan laboratorium. Pemeriksaan ini meliputi tes urin dan tes darah. Kedua tes ini sama-sama mencari adanya HCG di dalam sampel yang diambil. Perbedaannya, tes darah dilakukan di rumah sakit, sedangkan tes urin bisa dilakukan sendiri di rumah. Yang pertama, tes darah. Yang kedua, tes urin. 1. Tes darah dapat dilakukan sekitar 10 hari setelah ovulasi. Lebih sensitif, lebih mahal, dan tidak mudah untuk dilakukan. Ada dua jenis tes darah untuk memeriksa kehamilan, yaitu kualitatif, hanya akan menunjukkan apakah ada HCG atau tidak, dan kuantitatif, menunjukkan berapa tepatnya kadar HCG dalam darah bahkan saat kadarnya masih sedikit. Tes darah dapat mendeteksi HCG lebih awal daripada tes urin. Tes darah dapat mendeteksi kehamilan sekitar 6-8 hari setelah terjadi ovulasi. Tidak beresiko terhadap bayi. Melalui pemeriksaan darah bisa diketahui kadar zat besi dalam darah, golongan darah, dan faktor resus ibu, infeksi akibat virus Toxoplasma, rubella, dan cytomegalovirus yang berbahaya bagi kesehatan bayi. Pemeriksaan yang sering disebut
Pemeriksaan TORCH ini perlu untuk melihat adanya antibodi dalam darah ibu. Penyakit lain seperti HIV, HIV-B, sifilis, bahkan HIV atau AIDS. Kedua, tes urin. Untuk mengetahui kadar HCG, yaitu suatu hormon yang dihasilkan embrio saat terjadi kehamilan yang akan meningkatkan dalam urin dan darah seminggu setelah konsepsi. Mudah dan sederhana, dapat dilakukan sendiri, paling lazim digunakan. Bentuk alat tes urin kehamilan tespek ada dua macam, yaitu strip dan compact. Bentuk strip harus dicelupkan ke urin yang telah ditampung atau disentuhkan pada urin waktu buang air kecil. Untuk compact, sudah ada tempat untuk menampung urin yang akan diteteskan. Kemunculan satu atau dua garis mengisyaratkan kalau tespek dilakukan dengan benar karena tespek mendapatkan urin yang cukup. C. Pemeriksaan penunjang. 1. Pemeriksaan USG ultrasonografi, pemeriksaan USG transabdominal, pemeriksaan USG transvaginal. Yang kedua, pemeriksaan Ronsen. Yang ketiga, pemeriksaan kardiotografi. Pemeriksaan USG ultrasonografi. Pemeriksaan USG merupakan pemeriksaan yang dilaksanakan sebagai salah satu diagnosis pasti kehamilan. Gambaran yang terlihat yaitu adanya rangka janin dan kantong kehamilan. Pemeriksaan USG tidak menimbulkan bahaya bagi ibu maupun bayi. Kemungkinan efek yang merugikan tersebut sudah sering diteliti dan terbukti tidak pernah ditemukan masalah. Ultrasonografi adalah pemeriksaan yang memberikan hasil gambar tentang janin atau embrio yang sedang berkembang di dalam perut ibu hamil secara aman, praktis, dan hasil cukup akurat. Sudah sejak 1961, USG digunakan dalam dunia kedokteran kandungan. USG menggunakan gelombang suara yang dipantulkan untuk membentuk gambaran bayi di layar komputer yang aman untuk bayi dan ibu. Ada dua teknik dalam pemeriksaan USG. Pertama, pemeriksaan USG transabdominal. Kedua, pemeriksaan USG transvaginal. Pemeriksaan USG transabdominal. Pemeriksaan USG transabdominal adalah jenis linear atau konveks. Pemeriksaan ini dilakukan pada kehamilan trimester 2 dan 3. Sebelum memulai pemeriksaan, dinding abdomen luar ibu harus dilumuri gel untuk lubrikasi dan menghilangkan udara di antara permukaan transducer dan dinding abdomen. Beberapa kerugian USG ini. Pertama, kandung kemih yang penuh akan gangguan kenyamanan pasien dan pemeriksa. Terus mengalami kontraksi, adanya mudigah di dalam kantong gestasi dapat luput dari pemeriksaan. B. Pemeriksaan USG transvaginal. Pemeriksaan USG transvaginal ini harus dilakukan dalam keadaan kandung kemih yang kosong. Dalam persiapan transducer terlebih dahulu diberi gel pada permukaan elemennya untuk menghilangkan udara di permukaan transducer. Kemudian dibungkus dengan alat pembungkus khusus atau kondom. Berfungsi sebagai alat pelindung. Sebelum memasukkan ke dalam vagina, ujung pembungkus transducer diberi gel lagi berfungsi sebagai lubrikan dan menghilangkan udara di antara permukaan elemen transducer dan cervix uteri. Transducer dimasukkan ke dalam vagina hingga mencapai daerah fornix. Fungsi USG. Pertama, konfirmasi kehamilan. Kedua, mengetahui usia kehamilan.
Ketiga, menilai pertumbuhan dan perkembangan bayi dalam kandungan. Keempat, ancaman keguguran. Kelima, masalah dengan plasenta. Keenam, kehamilan ganda atau kembar. Ketujuh, kelainan letak janin. 2. Pemeriksaan ronseng. Khusus foto ronseng alias sinar X memang sangat tidak dianjurkan bagi ibu hamil. Sinar X yang dipaparkan kepada wanita hamil dapat berpotensi menimbulkan keguguran atau cacat janin, termasuk malformasi, pertumbuhan terlambat, terbentuk kanker pada usia dewasanya, atau kelainan lainnya. Bahwa janin hanya terpapar 0,5 sampai 1,5 rate setelah pemeriksaan ronseng perut atau punggung bawah ibu, sementara bagian tubuh ibu yang jauh menerima paparan 10 sampai 100 kali lebih rendah. Sinar X tidak aman. Yang ketiga, pemeriksaan kardiotografi. Secara khusus, CTG adalah suatu alat yang digunakan untuk mengukur DCJ pada saat kontraksi maupun tindaksi. Sedangkan secara umum, CTG merupakan suatu alat untuk mengetahui kesejahteraan janin di dalam rahim dengan merekam pola denyut jantung janin dan hubungannya dengan gerakan janin atau kontraksi rahim. Pemeriksaan CTG dilakukan pertama sebaiknya dilakukan 2 jam setelah makan, waktu pemeriksaan setelah 20 menit, selama pemeriksaan posisi ibu terbaring nyaman dan tak menyakitkan ibu maupun bayi. Bila ditemukan kelainan, maka pemantauan dilanjutkan dan dapat segera diberikan pertolongan yang sesuai. Konsultasi langsung dengan dokter kandungan. Itulah hasil pemaparan materi mengenai pemeriksaan diagnostik. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.